Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Berikutnya, setelah membaca ayat per ayat berhenti, tartilul qiraah wa tahsinus shauti biha. Membantu juga, tadi sudah saya singgung, baca Qur'annya tartil. Makna tartil, baca tidak terburu-buru, berikan hak masing-masing huruf. Yang 2 harokat, yang 1 harokat, yang lebih dari 2 harokat, berikan hak masing-masing huruf. Bahkan tartilnya Rasul sampai surat yang sebetulnya pendek, durasi bacanya jadi bisa lebih panjang dibanding surat yang panjang ketika tidak dibaca tartil. Jadi bahasa kita tartil itu santai, tidak terburu-buru. Membaca tartil itu perintah Allah. Warattilil Qur'ana tartila, itu firman Allah. Warattilil Qur'an, tafsirnya wajawwidil Qur'ana tajwida, bacalah Quran sesuai dengan tajwidnya, huruf-hurufnya, makharijul hurufnya, bagaimana hurufnya harus diucapkan, huruf itu bagaimana, yang itu bagaimana. Ketika kita fasih, dari semua huruf, 28 huruf, tidak ada satupun yang sama pengucapannya. Ketika ada di antara huruf-huruf itu yang keluar dari mulut kita kok masih terdengar sama persis, berarti kita belum fasih. Banyak huruf yang ketika dibaca hasilnya akan mirip-mirip. Antara alif, hamzah dengan ain akan mirip. Antara do dengan dod akan bisa mirip. Dengan da ketika kasroh dan dhammah akan mirip. Ta dengan to ketika dibaca kasroh dan dhammah akan mirip. Shod dengan sin kasroh dhammah akan mirip. Ketika bacaan kita dengan harokat fathah kasroh dhammah semua huruf sudah berbeda hasilnya, itu kita sudah fasih. Kalau ada di antara kita si A fasih, kita belum, ada beberapa huruf yang kita belum fasih, si A itu yang berhak untuk menjadi imam. Kita fasih, ada 3 huruf yang belum, yang lain rata-rata 6 huruf belum fasih, kita yang berhak jadi imam. Jadi yang paling fasih, afsah hukum, itulah yang paling berhak dari sisi bacaan. Membaca tartil, mengindahkan bacaan, lagu itu termasuk sunnah. Seringnya disebut tahsinus shaut, mengindahkan suara. Suara itu nggak bisa diindahkan. Saya yang memang sember ya tetap sember, nggak bisa dirubah jadi cakep. Itu makna tahsinus shaut, mengindahkan lagu, tartilnya. Nggak ada contoh lagu Rasul seperti apa. Jadi nggak boleh mengklaim ini lagu Rasul kalau baca seperti ini, dari mana tahunya? Nggak ada rekaman kaset Rasul kok. Kita yang dengar suara seseorang, kita mencontoh lagunya, nggak sama persis hasilnya. Jadi kalau ada contoh bacaan Rasul itu kita husnudzon, itu ikhtiar, kesimpulan dia dari memperhatikan hadis-hadis Nabi, dan juga mungkin dia punya guru yang terus sampai Rasul bersambung, contoh bacaannya seperti ini. Ya sudah, kita terima aja. Terima, ya sewajarnya kita terima. Ada keraguan sedikit itu wajar.
Saat ini ada banyak hafid-hafid Quran yang dia punya sanad hafalannya bersambung sampai kepada Rasul. Di dekat rumah saya ada Baitu Ahlil Quran, Ustadz Najib. Beliau rutin ngisi kajian tahsin di Radio Dakta. Beliau punya sanad sampai kepada Rasul. Jadi membaca Quran secara tartil perintah Allah, warattilil Qur'ana tartil. Tartilkanlah Al-Quran setartil-tartilnya. Wa kanat qiraatu sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Di antara sifat bacaan Rasul itu jelas, huruf-hurufnya itu jelas, mufassaratan harfan, jelas huruf-hurufnya. Orang yang terburu-buru hurufnya jadi nggak jelas. Jelas huruf-hurufnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bis-surati fayurattiluha hatta takuna atwala minha. Rasul kalau membaca surah itu tartil hingga surah itu bisa lebih panjang dibanding surat yang panjang. Durasi waktu bacanya bisa lebih lama dibanding surat yang panjang. Hatta atwala min atwalin minha, itu maknanya. Hingga bacaan Rasul surat yang pendek karena beliau baca tartil, durasi waktunya jadi lebih panjang dibanding surat yang lebih panjang. Ini hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Muslim 1746, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dari Siti Hafsah juga. Jadi bacaan Quran Rasul tartil, huruf-hurufnya jelas. Wa hadha at-tartil wa at-tarassul ad'a lit-tafakkuri wal khusyu'i bi khilafil isra'i wal ajalah. Tartil enggak terburu-buru, huruf-hurufnya jelas, itu lebih memudahkan pikiran kita untuk mengikuti, untuk memikirkan, untuk menghayati, dan juga lebih membantu kekhusyuan dibanding mereka yang bacanya isra', terburu-buru, ajalah. Jadi hayati ini ketika kita mau sholat, bacaan apa yang mau kita baca nanti ulang-ulang, murojaah sebelum kita sholat. Walaupun kita sudah hafal sehari-hari, ada baiknya kita sebelum sholat kita baca dulu dari berbagai macam sisinya, maknanya iya, tafsirnya iya, supaya ketika sholat hasilnya lebih baik. Saya tidak akan membaca ayat tertentu, surat tertentu, apalagi yang panjang, kecuali saya sudah murojaah sebelum sholat. Buat ayat ini tadi malam saya murojaah, selesai tahajud saya baca, jalan saya baca, udah yakin nggak akan lupa. Dari sisi makna iya, sambungannya iya, penghayatannya ditekankan di mana, baru. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi membaca dengan tartil, mengindahkan suara bacaan kita atau lagu bacaan kita. Wa mimma yu'inu 'alal khusyu'i dan tahsinus shaut bitilawah. Berusaha membaca seindah mungkin yang kita mampu. Tapi tetap catatannya harus tartil, bukan bitawani, bukan. Kalau yang di MTQ di musabakokan yang panjang, tinggi, rendah, itu enggak sunnah dalam sholat, makruh malah. Membaca bitawani yang ada nada tinggi, bayati suri, nawan, hawan, segala macam, itu makruh dalam sholat. Pakai satu lagu, bayati aja dari awal sampai akhir, nahawan aja dari awal sampai akhir, nggak dicampur, ada bayati terus naik pakai lagu ini, itu makruh dalam sholat.
Jadi tartil iya, berusahalah untuk seindah mungkin, semampu kita, sesuai kemampuan kita. Dan ada wasiat khusus dari Nabi untuk mengindahkan bacaan Quran kita. Hadisnya riwayat Imam Al-Hakim. Hadis ini sahih. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, fa inna sawtal hasana yazidul Qur'ana hasanan. Yazidul Qur'anu hasanan. Hiasilah Quran itu dengan suaramu. Hiasilah, indahkanlah Quran itu dengan suaramu. Sesungguhnya suara yang baik, yang indah dapat menambahkan keindahan Al-Quran. Tentu indah sesuai kemampuan kita masing-masing. Jangan diindah-indahkan, malah jadi nggak indah. Indah sesuai kemampuan kita. Untuk tartil kita bisa setel sebanyak mungkin. Para ulama yang punya tartil beda-beda, nadanya nada mana yang kita bisa mengikuti. Selanjutnya kita contoh. Syekh As-Sudais nadanya tinggi, kita tidak bisa ngikuti, jangan maksa itu, nanti malah jadi kacau nanti. Jadi gampang untuk supaya punya tartil dalam membaca Quran, setel kaset-kaset tartil, pilih yang nadanya kita cocok. Setel berulang-ulang, kita simak Quran kita sambil pelan-pelan kita ikuti, nanti akan terbentuk. Ketika sudah terbentuk, kita bisa tartil gaya syekh ini, syekh ini, syekh ini. Selanjutnya kita membuat gaya sendiri, ya silakan aja. Enggak ada larangan untuk membuat gaya baca Quran berbeda dari yang lain, selama gaya itu tidak merubah tajwidnya, harokatnya, tidak merubah makharijul hurufnya. Bisa pakai langgam Jawa, silakan kalau bisa. Kayaknya kaidah langgam Jawa dengan kaidah Quran tajwid nggak bisa masuk, nggak nyambung. Kalau dipaksakan dengan langgam Jawa, hasilnya mungkin akan kacau. Jamaah dan Allah wa ajmain, mengindahkan suara ketika kita membaca Quran itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, mengindahkan yang dimaksud bukan membaca dengan nada tinggi nanti rendah banget, bukan. Jika itu yang dimaksud, bacaan seperti itu justru makruh dalam sholat. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan ayat yang Ustaz kenal berkaitan dengan memiliki ini. Saya menanyakan Ustaz, yaitu yang ayat yang mengatakan bahwa kaum muslimin itu bersaudara. Ini yang saya ingin bahas. Persaudaraan kita di dalam Islam itu akan berlanjut sampai ke akhirat. Sedangkan di dalam praktik-praktik kita hidup ini, pertama yang mendekati kepada yang paling dekat dengan kehidupan kita, pertama yaitu apabila ada saudara kita yang meninggal, dianjurkan oleh Nabi bahwa kita harus bertakziah. Tapi ada saudara-saudara kita yang merasa bahwa tidak mau atau tidak bersedia untuk menghibur saudara kita yang sangat musik. Itu
menggeliti hati saya dengan bahwa Islam, bahwa kita orang Muslim itu bersaudara. Kemudian yang lebih luas lagi, yaitu ada satu golongan yang besar juga di Indonesia ini. Bahkan golongan itu direbut suaranya oleh para Protestan. Yang jangankan mengatakan saudara-saudara kita yang sesama Muslim ini bersaudara, bahkan dia mengatakan bahwa yang bukan golongan dia, yang bukan sesama dia itu adalah kafir. Jadi saya mohon, bagaimana fenomena ini? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jumat yang lalu saya sampaikan harus diterima oleh seluruh umat Islam bahwa sesama Muslim, sesama mukmin itu bersaudara. Termasuk konsekuensi persaudaraan apa? Di Al-Hujurat ayat 10 Allah tegaskan di situ, fa aslihu baina akhawaikum. Di hadis Nabi lebih diluaskan lagi konsekuensi persaudaraan, apa yang harus dilakukan setelah kesadaran di hati kita ada bahwa sesama muslim mukmin saudara, la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana, dan selanjutnya. Enggak cuma dalam hal persaudaraan, perintah-perintah Allah yang lain pun masih banyak di antara kita umat Islam yang abai. Jadi kalau ada muslim seolah lupa sesama muslim saudara, lalu dia mendolimi, itu kealpaan dia, kekhilafan dia, yang di situ ada tugas kita untuk mengingatkan. Ada muslim boleh jadi tokoh agama, karena beda manhaj, beda madhab, langsung seolah musuh, bukan lagi saudara. Yakin itu pandangan yang salah. Ada yang terlalu gampang mengkafirkan satu muslim hanya karena mempraktekkan sesuatu yang oleh dia dianggap haram. Padahal haramnya sesuatu itu diperselisihkan. Menurut yang lain itu haram kok. Banyak hal diperselisihkan, halal haram. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang diperselisihkan, ini bukan alasan yang tepat untuk mengkafirkan dia. Kita mengharamkan sesuatu, orang lain melakukan itu, kok kita kafirkan dia? Na'udzubillah. Jadi banyak, nggak cuma kesadaran sesama muslim saudara, hak-hak muslim terhadap muslim yang lainnya apa kita abaikan. Kalau sampai karena dia nggak hadirnya takziah karena memang dia ada kesibukan, itu bisa kita maklumi, karena takziah itu secara fikih hukumnya fardu kifayah. Rangkaiannya dengan memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan, fardu kifayah. Ada yang nggak mau takziah, boleh jadi karena alasan di situ ada kemaksiatannya, laki perempuan bercampur sehingga dia nggak mau datang. Alasan seperti itu bisa kita terima, kita doakan semoga alasanmu benar karena itu. Andai kan alasannya karena itu, di lain hal kok ketika urusan partai dia datang padahal campur lagi perempuan. Nah, ini gimana ini? Di takziah alasannya campur lagi perempuan, nggak mau. Di urusan partai campur lagi perempuan, kok mau? Jadi ya mungkin lebih baik kita awali dari kita masing-masing. Kita munculkan kesadaran bahwa sesama muslim mukmin itu saudara. Lalu hak-hak muslim terhadap muslim lainnya apa, kita usahakan untuk bisa kita praktekkan. Ketika kita sudah mencontohkan itu, ya alhamdulillah, kita berharap selanjutnya akan banyak orang lain yang juga melakukan contoh hal seperti itu.
Jadi banyak hal dari umat Islam yang memang belum sesuai dengan syariat Islam. Itu banyak, dan itu menjadi tugas kita bersama. Karena sesama muslim wajib saling nasihat menasehati. Mungkin di antara hal yang paling enak untuk kita bisa menyampaikan nasihat ke orang lain, kita akrabi dia. Kalau kita sudah akrab, mau ngomong apapun enak. Kalau sudah akrab. Ketika kita nggak akrab, tahu-tahu kita tegur, boleh jadi. Ada dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, suatu hari di kuburan ada seorang ibu menangis. Sedihnya, tangisnya menggambarkan dia tidak terima anaknya meninggal. Lalu ada bapak-bapak yang datang negor, "Bu, bersabarlah." Si ibu ini marah. "Kamu ngomong apa? Kamu nggak ngerti bagaimana sedihnya aku. Kamu nggak ngerasain sedihnya aku seperti apa. Enak aja kamu ngomong seperti itu." Antara ibu-ibu dengan bapak yang negor, mana yang benar, mana yang salah? Jangan katakan si bapak-bapak itu salah, karena bapak-bapak itu adalah Rasulullah. Tapi si ibu itu nggak kenal Rasul. Dijawab seperti itu, padahal nasihat belum, "Bu, bersabarlah." Nasihat yang indah, yang enak, yang bahasanya pun lembut. Tapi ya ini wajar, sering ibu-ibu ketika hatinya sedang berduka itu gampang emosi. Ketika dukanya itu menggambarkan tidak menerima takdir Allah, itu duka yang salah, berlebihan. Di situ harus kita sampaikan sebagaimana Rasul sampaikan teguran tadi. Rasul melanjutkan perjalanan. Ketika Rasul sudah berjalan jauh, ada bapak yang ngasih tahu ibu, "Bu, tahu nggak tadi itu siapa?" "Aku nggak tahu." "Itu Rasulullah." Lantas si ibu itu segera nyusul ke rumah Rasul. Ibu ini juga belum tahu rumah Rasul. Ketika sampai, dia bayanginnya Rasul kan tokoh, pasti rumahnya banyak pengawal segala macam. Kok nggak ada? Mana rumah yang ada pengawalnya? Dikasih tahu itu rumah Rasul. Rasul nggak pakai pengawal. Rasul dikawal langsung oleh Allah. Innallaha ya'simuka minan nas. Dulunya Rasul dikawal. Ketika turun ayat itu, wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang akan menjaga engkau dari segala gangguan manusia. Semenjak saat itu Rasul tidak lagi pakai pengawal-pengawal. Ketika ibu itu ketemu Rasul, "Ya Rasul, maafkan aku." Rasul nggak masalah. Rasul sampaikan langsung, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Kesabaran yang diperintahkan oleh Allah sejak awal kejadian hal yang menyedihkan kita. Kalau ibu tadi nggak sabar, sekarang baru sabar, itu sabar sudah tidak bernilai. Jadi bahwa saudara muslim kita, mukmin kita masih banyak perilakunya yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai tuntunan Rasul, itu nggak bisa dinafikan. Nggak cuma sekarang, sejak masa sahabat pun itu sudah ada. Karena itu watawasau bis sabri watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu tetap selamanya harus kita sadari, saling menasehati. Suatu saat kita yang khilaf, kita dinasihati, ya harus terima dengan senang hati. Nggak baik orang yang cuma mau menasihati, nggak mau dinasihati. Cuma mau menasihati, nggak mau dinasihati, itu nggak baik. Kadang orang biasa menasihati, ketika dinasihati tersinggung. Itu nggak baik itu. Jadi siapapun kita harus bersedia dinasehati dan menasehati. Wallahu a'lam. Udah ya? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk Ustaz dalam sholat hal-hal mana saja, kata-kata saja yang
ada yang cukup dilewati, bibir pun tidak bergerak gitu. Kemudian ada yang menyatakan minimal bibirnya bergerak. Kemudian yang lagi paling tidak diri atau bibir bergerak, tapi suara pun keluar, minimal sendiri yang tahu yang benar. Dan yang terakhir yang benar, misalnya dari seorang imam itu, karena suatu saat ketika kita sama bersama berbagai macam kebiasaan kita masing-masing, juga kadang-kadang ada yang baca bacaannya ini terkenal oleh imam, bahkan sebelahnya tidak akan mengganggu. Ini kebetulan menurut sumpah kita masih. Dalam sholat ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli diantaranya membaca Al-Quran, khususnya membaca Al-Fatihah. Pembahasannya di definisi membaca. Definisi membaca. Seluruh ulama sepakat, sholat wajib membaca Al-Quran. Ini yang disepakati ini. Selanjutnya, mayoritas ulama sepakat wajib membaca Al-Fatihah. Tapi tidak 100% ulama. Imam Abu Hanifah berpandangan baca Al-Fatihah tidak wajib. Yang wajib baca Quran. Yang wajib baca Quran. Ini Imam Abu Hanifah. Beliau menggunakan hadis tadi ketika Rasul mengajari sahabat yang dianggap kamu belum sholat, ulangi. Di situ Rasul sampaikan, idza qumta ila shalah fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah Quran yang mudah buatmu. Rasul tidak mengkhususkan Al-Fatihah. Ini yang dipakai dalil oleh Imam Abu Hanifah, sholat tidak wajib Al-Fatihah, yang penting baca Quran. Tapi tiga madhab yang lain berpandangan yang wajib Al-Fatihah. Menggunakan hadis yang lain, hadisnya juga sahih. Sama-sama Bukhari Muslim. La sholata liman lam yaqra' bi ummil kitab. Tidak ada sholat buat mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Tiga madhab ini bagaimana menyikapi hadis yang dipakai dalil oleh Imam Abu Hanifah? Kata tiga madhab, buat orang yang baru Islam, dia belum bisa Al-Fatihah, silahkan dia baca surat apapun yang dia bisa. Bagaimana Imam Abu Hanifah menyikapi dalil yang dipakai oleh tiga madhab ini? Kata beliau, baca Quran itu yang wajib, tapi yang paling baik baca Al-Fatihah. Dua hadis itu sama-sama dipakai dalil, cuma kesimpulannya yang berbeda. Nah, definisi membaca itu apa? Seluruh ulama sepakat, ketika kita cuma membatin, itu belum disebut membaca. Kita membatin, kita hafal Al-Fatihah, hafal Quran dalam hati, itu nggak disebut membaca. Siapapun orang yang sholat cuma dalam hati membatin, itu nggak sah sholatnya, berarti dia belum membaca. Nah, itu ukuran membaca, minimal ada gerakan bibir. Minimal ada gerakan bibir. Lebih dari itu, ada suara minimal yang kita dengar sendiri. Ketika yang dengar tetangga kanan kiri, ini sudah masuk kategori sir. Ketika yang dengar lebih banyak, ini masuk kategori jahar. Jadi sholat minimal, bacaan-bacaan wajib ya harus kita baca, tanda membaca ada gerakan bibir, itu minimal.
Jadi mereka yang sholatnya diem cuma di hati membatin, itu tidak sah. Nah itu kita baca Quran, ngulang-ulang hafalan, kita lagi di toilet, ketika bibir nggak bergerak cuma di hati, itu nggak ada masalah, nggak ada hukum, boleh-boleh saja. Tapi kalau bibir bergerak, kita di kamar mandi baca Quran, bibir bergerak, itu nggak boleh sudah. Jadi minimal bibir bergerak, lebih baik dari itu ada suara minimal kuping kita sendiri dengar ketika pendengaran kita masih normal. Ketika kita sholat, kanan kiri kita semuanya sholat, jangan sampai suara kita mengganggu kanan kiri kita. Pernah di momen Ramadan Qiyamul Lail, Rasul Qiyamul Lail tidak dijamaah. Ada yang baca Quran segala macam, ada yang sholat. Banyak di antara sahabat Nabi yang mengerjakan sholat masing-masing, mereka kenceng-kencengan suara. Oleh Rasul langsung ditegur. Itu hadisnya sahih. Kalian sholat itu kalian sedang munajat kepada Allah. Perhatikan apa yang kalian gunakan untuk munajat kepada Allah. Janganlah suara Quran kalian mengganggu saudara kalian. Itu hadisnya sahih. Memang ada di sana pun ada. Saya dengar, saya kenal akrab. Kadang saya sampaikan. Cuma kayaknya itu sudah jadi apa ya? Seolah dia nggak sadar. Begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mau sholat jamaah, mau sholat sunnah, seperti itu. Ibu-ibu yang lain banyak, Pak Ustadz tolong si itu kalau sholat tuh di samping kita suaranya itu ganggu. Udah disampaikan, iya Pak Ustadz, iya. Besoknya balik lagi. Nah itu kita harus memaklumi. Jangan hal kecil seperti itu menjadikan persaudaraan kita putus.